Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadratul mukarramin wal mukarramat yang sama-sama kita muliakan imam sholat kita, sholat tarawih dan juga sholat isya, akhina Ustadz Fauzan dan juga para asatir, terutama para petugas daripada sholat tarawih dan sholat isya, yang mohon maaf bila Al-Fakir tidak menyebutkan satu persatu namanya, tetapi insya Allah tidak mengurangi rasa hormat Al-Fakir kepada beliau semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sholat tarawih dan sebelumnya sholat isya Masjid Al-Barakah Tanjung Barat, yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam ini kita masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa melaksanakan sholat isya dilanjutkan dengan sholat tarawih, dan alhamdulillah puasa Ramadan kita sudah berlangsung 9 hari ya Pak ya. Iya Bu ya, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga akhir bulan Ramadan kita sehat, panjang umur, bisa melaksanakan puasa Ramadan dengan sempurna, sholat tarawihnya dan ibadah-ibadah yang lainnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadirin ibu bapak, jamaah sekalian Masjid Al-Barakah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung saja kita di dalam pertemuan sholat tarawih ini. Sebelum kita melanjutkan sholat witir, Al-Fakir akan menyampaikan sebuah tema, mengambil hikmah daripada ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Ibu bapak, bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita di dalam melaksanakan puasa dalam rangka memenuhi kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan firman Allah yang mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kalian semua berpuasa seperti umat-umat terdahulu, artinya umat-umat sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak bukan dan tidak lain tujuan orang berpuasa la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Betul lah, betul. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah hadirin, apa itu takwa? Di dalam Al-Quran banyak sekali bapak ibu keterangan yang menjelaskan tentang takwa. Ciri-ciri daripada orang yang bertakwa, ya, itu banyak dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Nah di sini saya menyimpulkan bahwasanya orang yang bertakwa nih bapak ibu, bahwa kita ini berpuasa agar mulai dari saat ini sampai kemudian nanti memasuki akhir Ramadan, bulan Syawal dan berikutnya, Allah melatih kita, Allah mendidik kita agar menjadi orang yang takwa. Artinya soleh secara spiritual maupun soleh secara sosial bapak ibu. Kalau soleh secara spiritual itu artinya, saya yakin bapak ibu di sini alhamdulillah
sudah membuktikan tiap hari sholatnya rajin, amin. Baca Qurannya rajin, sholat sunnah baik itu tarawih, sholat duha, sholat tahajud, insya Allah pada rajin. Allahumma, ini artinya soleh secara spiritual atau hablum minallah. Nah, yang jarang-jarang ini Bapak Ibu, mari kita bangkitkan yang kedua ini, yaitu soleh secara sosial. Artinya setelah kita menjadi orang yang soleh secara spiritual, taat kepada Allah, tapi kita butuh peka kepada lingkungan. Makanya salah satu ciri daripada orang yang bertakwa kata Allah, alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, yaitu orang-orang yang mau mendermakan sebagian hartanya kepada orang lain, ya, baik dalam kondisi kaya, rezeki lagi gampang, maupun dalam kondisi sulit Bapak Ibu. Suatu ketika jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada orang Badawi. Orang Badawiyah ini adalah orang Arab pedalaman. Mereka datang ke kota Madinah untuk sowan menghadap kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka cerita ya kepada Kanjeng Nabi, ya Rasul, di daerah kami ini ada orang rajin sholat, sholatnya cukup membanggakan, jamaahnya rajin, sholat tahajudnya hebat, ya, ibadah-ibadah yang seperti zikir, iktikaf, cakep. Nah, Nabi tanya Bapak Ibu, terus itu orang yang rajin sholat, rajin zikir, rajin namanya iktikaf, punya istri, punya ya Nabi. Kemudian apakah punya anak? Punya ya Rasul. Apakah punya kerabat? Punya. Kira-kira, ya. Terus mereka yang nanggung nafkahnya siapa? Anaknya, istrinya. Ya tapi kami ya Rasul. Rasul menjawab, berarti kalian ini adalah orang yang lebih mulia dibanding daripada mereka yang hanya rajin sholat, rajin zikir, rajin iktikaf, tetapi tidak peka kepada tanggung jawab sosialnya, soal nafkah kepada anak, kepada istri, bahkan mungkin ketika tetangga yang kelaparan, yang butuh materi dan sebagainya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa setelah kita rajin sholat, rajin zikir, rajin baca Quran, ini merupakan implementasi oleh-olehnya kita setelah melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi kita juga dianjurkan, bahkan sangat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar rajin sedekah. Betul. Kata Rasul Bapak Ibu, al-yadul ulya khairun minal yadi sufla. Tangan di atas itu lebih mulia, lebih baik dibanding daripada tangan di bawah. Sekarang Bapak Ibu, baru-baru saja kita ini melihat kejadian musibah banjir Bapak Ibu ya. Jakarta kan biasa kalau musim hujan ini kendalanya adalah banjir, terutama di daerah Bekasi. Betul. Nah, Al-Fakir silaturahim dalam rangka bulan Ramadan ini juga mendapat tugas Bapak Ibu ya dari Gubernur DKI Jakarta yang menggandeng kepada Basnas, kemudian Koordinasi Jamaah Islamiyah dan beserta MUI DKI Jakarta, DMI Dewan Masjid Indonesia ini agar mengingatkan kepada para jamaah penduduk khususnya warga Jakarta, mari kita sama-sama yang punya rezeki ya itu untuk gemar sedekah, terutama kata ya Pak Gubernur ini kalau bisa sedekahnya itu lewat Basnas. Di masjid-masjid sekarang sudah banyak terbentuk UPZ, unit penerima zakat. Tapi saya belum tentu Pak Ustadz di Al-Barkah sudah terbentuk UPZ apa belum. Artinya Bapak Ibu, ketika kita sedekah lewat Basnas, basis DKI Jakarta, masjid itu nanti juga ketika kerjasama dengan basis
butuh apapun insya Allah dibantu, pembangunannya dibantu, anak-anak yatim yang dibina di masjid bisa mengajukan kepada Basnas, Basis DKI, dan juga harta kita, sedekah kita yang kita infakkan melalui Basnas, Basis DKI Jakarta ini, selain manfaatnya berada di lingkungan Jakarta, itu juga akan disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan secara luas. Jadi Basnas punya program seperti membantu masyarakat yang terkena musibah, masyarakat miskin yang rumahnya udah gak layak, ada program bedah rumah, itu juga ada dana-dana dari Basnas Basis DKI. Kemudian anak-anak orang yang gak punya tetapi dia punya kesempatan ingin meraih beasiswa pendidikan yang lebih tinggi, maka Basnas Basis pun membantu kepada masyarakat. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ke depan masyarakat kita setelah taat kepada Allah secara vertikal kepada Allah, dalam arti kata taat secara atau soleh secara spiritual, tetapi terbangun juga soleh secara sosial. Amin ya robbal alamin. Karena kata Allah, wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifu. Apapun harta berapapun Bapak Ibu, sedikit banyaknya yang Bapak Ibu infakkan, ya melalui masjid, melalui Basnas, melalui basis yang ada di DKI Jakarta ini, akan Allah ganti dengan berlipat ganda. Apalagi ini berada di bulan suci Ramadan, ya Bapak Ibu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang suka membantu pada orang lain, baik itu berupa makanan, berupa uang, jenis-jenis daripada harta yang ada manfaatnya kepada orang lain, mereka termasuk orang yang sudah dihidupkan oleh surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-jannatu mustaqatun ila arba'in amarin. Kata Rasul, ya surga itu cinta, surga itu rindu Bapak Ibu kepada masyarakat Islam yang suka pertama tahlil Quran, suka baca Quran, apalagi di bulan suci Ramadan, ya pahalanya berlipat ganda. Kemudian apalagi Bapak Ibu, ya hafidil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Apalagi di Ramadan kita lagi puasa, jangan bikin bohong sama orang, jangan bikin sakit hati sama orang dengan mulut kita, lisan kita. Dan yang ketiga adalah mungkinirji'an, orang yang suka memberi makanan kepada orang-orang yang lapar, ngasih takjil, ngasih sedekah, ya Bapak Ibu. Jadi sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu sedekah kita ketika kita berikan, ya lewat Basnas, kerjasama dengan masjid, dengan basis. Karena mereka-mereka yang miskin, mereka-mereka yang tidak punya, sangat merasakan manfaatnya Bapak Ibu. Sampai-sampai ulama fikih atau ulama usul fikih membuat sebuah kaidah, ya beliau mengatakan apa itu al-muta'addi afdalu ya minal qasiri. Ibadah yang manfaatnya bisa dirasakan oleh orang lain Bapak Ibu, ya kalau kita sholat itu kan yang bisa menikmati diri kita sendiri Bapak Ibu. Kita sholat pahalanya buat kita tinggalin sholat ya dosanya buat kita. Tapi kalau sedekah kitanya dapat pahala, orang lain pun bisa merasakan nikmatnya. Nah, ini afdalu minal qasiri, lebih utama daripada orang yang beribadah hanya manfaatnya buat diri sendiri. Maka yang paling sempurna setelah kita soleh secara spiritual, secara kepribadian individu kita soleh kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi kita peka kepada orang lain. Hadirin jamaah, ibu bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya ke depan setelah kita melaksanakan puasa di dalam bulan suci Ramadan, kita semua akan terbentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, soleh secara spiritual dan juga soleh secara sosial, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin mengaji, taklim dan sebagainya. Tetapi kita
punya kepedulian untuk membantu orang lain, berzakat,